You're gonna be okay. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Gusto, di channel TG Flix. Buat yang belum tahu, ini adalah second channel dari Teguh Gusto yang menceritakan alur TV series atau film-film berseri. Kita akan melanjutkan The 100 Season 2 Part 3 yang terdiri dari 3 episode, yaitu episode 7, 8, dan 9. Buat yang belum menonton season atau episode sebelumnya, bisa cek di pojok kanan atas ataupun di deskripsi. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Seorang wanita terbangun dan sedang berada di luar bunker Mount Wither. Wanita itu merupakan kelinci percobaan Dr. Singh dan Cage untuk melihat sejauh mana perkembangan orang-orang yang sudah menerima pencucian darah dari para remaja. Ternyata kemampuan darah para remaja hanya mampu menahan radiasi selama 4 menit. Cage merasa kecewa karena sebelumnya Dr. Singh mengklaim bahwa darah para remaja akan membuat mereka bertahan jika berada di luar. Setelah memeriksa tubuh wanita itu, Dr. Singh menemukan cara lain untuk membuat tubuh kebal terhadap radiasi, yaitu dengan mengambil tulang sumsum dari tubuh para remaja. Cage menyadari bahwa ayahnya akan menolak hal tersebut karena akan menyebabkan kematian bagi ke-47 remaja. Namun, itu satu-satunya cara untuk mengetahui keberhasilan tersebut. Cage mengajak Presiden Dante untuk menikmati udara luar. Wajah bahagia terpancar dari sosok Dante yang sejak dari dulu sangat menginginkan hidup di luar bunker. Namun sayangnya ketahanan darah para remaja membuatnya harus segera kembali ke bunker. Ada harga yang dibayar demi menikmati dunia luar untuk selamanya, yaitu dengan mengambil tulang sumsum para remaja. Tentu Dante langsung menolaknya karena tidak ingin mengorbankan nyawa yang tak bersalah demi kepentingan pribadi. Penduduk Alpha Station kini hanya memiliki waktu 16 jam untuk pergi sebelum para Grounders datang menyerang mereka. Thelonious menyarankan Abby untuk menyerah dan membawa para penduduk ke padang gurun yang berada di luar wilayah Grounders. Tentu Abby menolak sebelum menemukan cara lain untuk berdamai. Burn datang dan meminta Abby untuk menenangkan para penduduk yang ketakutan akan ancaman dari para Grounders. Abby memberitahukan yang sebenarnya agar mereka bersiap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Thelonious meminta semuanya untuk berkemas dan pergi menuju ke City of Light yang berada di seberang zona kematian. Hanya itu satu-satunya harapan yang mereka miliki. Clark mempertanyakan soal keselamatan para remaja yang saat ini berada di Mount Wither. Dengan terpaksa, mereka harus merelakannya demi keselamatan para penduduk. Bellamy kembali dan langsung meminta Clark untuk menyiapkan peralatan medis dengan membawanya ke kamp remaja. Sesampainya di sana, Clark melihat Lincoln sudah terikat dan telah berubah menjadi seorang Reapers. Kini Clark mengetahui bahwa Mount Wither tidak hanya mengendalikan para Reapers, namun juga menciptakannya. Setelah memeriksa Lincoln, Clark menemukan beberapa tusukan jarum suntik di bagian lehernya yang kemungkinan pria itu berada dalam pengaruh obat. Tiba-tiba saja ikatan Lincoln terlepas dan dia berusaha menangkap Clark. Hingga akhirnya Bellamy dan Octavia terpaksa membuat Lincoln pingsan. Para remaja mengalami beberapa gejala sakit seperti mual dan muntah semenjak proses pengambilan darah yang dilakukan oleh Dr. Singh. Jasper meminta mereka untuk tetap kuat dan menunggu Clark datang menyelamatkan mereka. Monty menganggap bahwa Clark sudah tewas saat melarikan diri dan kabar yang disampaikan oleh Presiden Dante merupakan kebohongan belaka. Monty dan yang lainnya juga takut bahwa tidak akan ada yang datang menyelamatkan mereka. Satu-satunya cara adalah dengan melarikan diri. Tapi sebelum itu, Jasper ingin mencari bukti kebenaran tentang Clark di ruang kerja Presiden Dante. Mereka berhasil membobol kantor Presiden Dante dan mengakses data dalam komputernya. Monty menemukan foto bukti bahwa Clark dan penduduk Alpha Station masih hidup. Namun saat kembali, Jasper tidak menemukan Harper yang sebelumnya ikut bersama mereka. Ternyata secara diam-diam, Cage dan Dr. Singh telah menangkap gadis itu dan dengan tega melakukan operasi pengambilan tulang sumsum untuk diteliti.
Setelah kembali mengikat tubuh Lincoln, Clark mencoba menghentikan pendarahan pada kaki pria itu akibat tertembak oleh Octavia. Saat akan mengambil air, Octavia ditemui oleh Naiko dan memintanya untuk segera pergi sebelum penyerangan. Setelah mendengarkan teriakan Lincoln, Naiko pun menghampiri untuk melihat kondisi temannya. Tiba-tiba, Lincoln mengalami kejang dan Naiko segera memberikan obat. Beruntung Clark dengan cepat menghentikan pria itu karena mengetahui bahwa Naiko memberikan racun kepada Lincoln. Naiko menganggap bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan para Reapers selain membunuhnya. Kemunculan Finn membuat kemarahan Naiko memuncak. Hampir saja Finn tewas jika Clark tak segera menghentikannya. Tiba-tiba Lincoln hilang kesadaran dan Clark memompa kembali jantung Lincoln hingga pria itu kembali tersadar. Naiko sangat terkesan akan kemampuan Clark dan percaya bahwa wanita itu benar-benar bisa menyembuhkan temannya. Ancaman dari para Grounders bukanlah sebuah gertakan belaka. Terlihat api yang menyala menandakan pasukan mereka sudah tiba di perbatasan camp. Menyadari bahwa Reapers merupakan ancaman utama bagi para Grounders, Clark berencana untuk bernegosiasi dengan Komandan Lexa mengenai penemuannya yang dapat menyembuhkan Lincoln. Negosiasi ini diharapkan akan berhasil jika nantinya Lincoln benar-benar sadar. Apalagi sebagai kanselir, Abby mendukung penuh rencana putrinya. Keesokan paginya, Clark tiba di tenda di mana Lexa dan Indra berada. Clark menyampaikan rencananya dan kejahatan Moonwather menangkap para Grounders serta para remaja. Tanpa banyak basa-basi, Lexa ingin Clark membuktikan ucapannya. Tak lama berselang, Abby datang untuk melihat kondisi Lincoln yang sedang sekarat. Saat hendak disuntik, Lincoln mengalami kejang dan tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Abby berusaha keras untuk menyadarkan Lincoln, namun sangat disayangkan Lincoln sudah tewas. Di waktu yang bersamaan, Clark datang bersama dengan Lexa dan Indra. Melihat Lincoln yang sudah tewas, mereka pun kesal dan saling menodongkan senjata. Dengan cerdik, Abby langsung mengambil tongkat listrik untuk menyetrum Lincoln hingga akhirnya pria itu tersadar. Keberhasilan yang luar biasa telah dicapai oleh Abby dan Clark dalam menyembuhkan Lincoln, sehingga membuat Lexa terkesan. Mereka pun menyepakati gencatan senjata, tapi dengan syarat Finn harus dieksekusi atas pembunuhan beberapa Grounders. Oleh karena itu, kematian Finn akan menjadi awal dari terjalinnya persahabatan para penduduk Alpha Station dengan Grounders. Clark kembali ke Alpha Station membawa kabar mengejutkan tersebut. Hal itu memicu keributan di mana para penduduk setuju untuk menyerahkan Finn daripada mati di tangan Grounders. Raven terlibat perkelahian karena berusaha melindungi Finn dari kemarahan penduduk hingga tanpa sengaja memukul Burn. Raven pun ditahan atas perbuatannya sekaligus untuk menenangkan situasi di Alpha Station. Pertahanan Alpha Station kini berada dalam status siaga. Penjagaan telah diperketat 2 kali lipat untuk menghindari serangan Grounders. Bellamy meminta Finn untuk tetap bersembunyi sampai mereka menemukan cara membebaskannya dari hukuman para Grounders. Clark memutuskan untuk menemui Lincoln untuk meminta nasihatnya. Tidak ada cara selain menyerahkan Finn kepada Lexa untuk diadili. Hukuman yang akan dijalani Finn akan sangat kejam, seperti bagaimana Finn dengan brutal membunuh 18 penduduk Grounders yang tidak bersalah. Bahkan Lincoln sendiri tidak dapat menyelamatkan pemuda itu dari kemarahan para Grounders. Finn memutuskan untuk pergi karena tidak ingin membahayakan seluruh penduduk Alpha Station. Karena rasa cintanya kepada Clark membuatnya buta dan melakukan segala cara hingga termasuk membunuh. Terdengar suara dari ribuan Grounders yang menggemakan darah harus dibayar dengan darah. Abby pun menghampiri tentara berkuda dan mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan Finn dan siap untuk berperang jika diperlukan. Dari kejauhan, Marcus datang membawa kabar gembira karena berhasil mengusulkan rencana yang akan meringankan hukuman Finn. Marcus menyampaikan tawarannya kepada sang komandan, yaitu Finn dieksekusi mati sebagai penjahat perang oleh kanselir Alpha Station. Walaupun terdengar sulit, tapi inilah satu-satunya cara untuk membebaskan Finn dari kejamnya hukuman para Grounders. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Abby, Bellamy terpaksa membawa Finn ke camp remaja untuk menyembunyikannya sampai situasi terkendali.
Saran dari Markus tentu tidak akan diterima oleh sang komandan. Menurut Lincoln, Lexa akan dibunuh oleh penduduknya sendiri karena dianggap lemah. Jika kematian tak butuh bayaran, maka kehidupan tidaklah bernilai. Begitulah cara hidup para Grounders. Abby terpaksa menemui Indra yang merupakan wakil komandan sekaligus yang menyuarakan hukuman mati untuk Finn. Tentu, Indra sangat kesal karena Abby berani menunjukkan wajah di hadapannya. Tapi Abby harus menemui Indra dan mengatakan bahwa musuh dan pembunuh sesungguhnya adalah Mount Widar. Pertumpahan darah di antara mereka hanya akan menguntungkan pihak musuh. Indra mengagumi keberanian Abby, namun bukan itu yang para Grounders inginkan. Sesuai rencana, Finn dan Clark menuju ke camp remaja. Di tengah perjalanan mereka diserang oleh salah satu Grounders. Tapi Finn tidak ingin membunuh lagi dan meminta pria Grounders itu untuk pergi. Clark yang tak sadarkan diri dibawa ke camp di mana Bellamy, Raven, dan Murphy sudah tiba terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian Clark tersadar dan Finn terlihat sangat bahagia. Pria itu menyesali perbuatannya yang membahayakan semua orang. Tiba-tiba camp mereka dikepung oleh para Grounders yang siap menangkap Finn. Raven punya rencana untuk mengulur waktu dengan cara menyerahkan Murphy yang pada saat itu bersama Finn saat terjadinya pembantaian. Namun Finn tidak menginginkan hal itu. Saat ini mereka hanya perlu bertahan sampai situasi terkendali. Setelah membagi tim untuk berjaga, Finn mengucapkan salam perpisahan kepada Raven yang merupakan satu-satunya keluarga bagi Finn dan juga Clark, wanita yang dicintainya. Murphy berjaga di atas, sedangkan Bellamy, Raven, dan Clark berjaga di luar. Tak disangka, ternyata Finn menyerahkan diri kepada Grounders. Malam harinya para Grounders berkumpul dan memancang tiang eksekusi di dekat Alpha Station agar dapat disaksikan semua orang. Sudah tidak ada harapan lagi bagi Finn. Clark memutuskan kembali menemui komandan untuk memintanya mengampuni Finn. Raven menyelipkan sebuah pisau ke lengan Clark dan meminta gadis itu membunuh Lexa jika memang Finn tidak dibebaskan. Clark tiba di camp Grounders dan meminta izin kepada Indra untuk bertemu dengan Lexa. Dengan berbagai cara, Clark memohon kepada Lexa menunjukkan rasa belas kasihnya dan mengatakan bahwa Finn melakukan semua itu untuk Clark, pemimpin para remaja yang sudah menghabisi 300 prajurit Grounders dalam peperangan mereka sebelumnya. Karena Lexa tetap akan memerintahkan eksekusi, Clark meminta izin untuk mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Sambil merangkul tubuh Finn, ternyata gadis itu menusukkan pisaunya yang diberikan Raven. Teriakan histeris Raven memecah keheningan malam. Lexa menganggap bahwa pembalasan dendam sudah selesai dan meminta pasukannya untuk tidak menyerang Clark. Kematian Finn benar-benar membuat Clark merasa sangat sedih. Abby menenangkan putrinya dalam sebuah pelukan hangat. Walaupun sebagian Grounders masih belum menerima kematian Finn, tapi Lexa mengerti penderitaan yang akan menghantui Clark seumur hidupnya. Jasad Finn harus diserahkan kepada Grounders untuk dibakar bersama dengan para korban sesuai dengan tradisi mereka. Tentu Markus menolak karena Finn harus dikubur oleh kaumnya sendiri. Tapi Clark menyetujui permintaan Lexa agar tidak ada lagi pertikaian dan perdamaian pun bisa terjalin di antara mereka. Hati Raven hanya berisikan amarah kepada Clark yang dengan kejam membunuh Finn. Tidak hanya itu, Clark juga merelakan mayat Finn dibawa oleh para Grounders. Clark mengerti perasaan Raven saat ini. Semua yang dilakukannya semata-mata untuk menyelesaikan semua perselisihan yang terjadi. Raven akan ikut bersama Clark untuk membawa Finn ke markas Grounders dan melihat jasad pemuda itu untuk terakhir kalinya. Jasper dan para remaja lainnya kembali melanjutkan rencana mereka. Kali ini Maya akan ikut membantu karena ingin membalas kebaikan Jasper. Mereka akan meretas radio bunker untuk mengirimkan pesan kepada Alpha Station. Monty menemukan kabel saluran radio di balik dinding gudang kesenian dan Maya akan membawa mereka ke sana dengan aman sehingga Monty bisa meretasnya.
Setelah semua perlengkapan yang diperlukan sudah terkumpul, mereka menjalankan aksinya. Maya memberikan aba-aba dan Miller mulai menjebol dinding hingga menemukan kabel yang dimaksud. Monty menyadari bahwa sinyal radio Alpha Station sengaja dihalangi oleh Mount Wither. Tidak ada cara bagi Monty untuk meretasnya selain menuju ke pusat komando. Namun Maya mengatakan bahwa penjagaan di sana sangatlah ketat. Hanya petugas kebersihan yang diperbolehkan masuk. Tiba-tiba saja seorang petugas datang. Beruntung mereka berhasil menutup dinding dan segera pergi dari sana. Hanya Jasper, Maya, dan Miller yang kembali, sedangkan Monty menyamar sebagai petugas kebersihan untuk masuk ke dalam pusat komando sinyal. Setelah situasi aman, Monty mulai meretas jaringan dan berhasil mengirimkan pesan ke Alpha Station. Sialnya, penyamaran Monty diketahui ketika ia salah mencatat laporan kebersihan. Dalam perjalanan menuju ke Camp Grounders, Clark dihantui oleh bayangan Finn yang terus muncul dalam penglihatannya. Walaupun perdamaian sudah terwujud, namun tidak ada rasa saling percaya di antara mereka. Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak butuh tentara Grounders untuk membebaskan para remaja, karena dirinya bisa menyelinap ke sana dan menjadi telinga untuk Clark. Di sisi lain, Gustus sebagai pelindung sekaligus penasehat Lexa juga tidak mempercayai aliansi tersebut. Ia menganggap semua itu hanya akan membahayakan Lexa. Namun Lexa menyerahkan keselamatannya di tangan Gustus jika memang semua ini hanya suatu kesia-siaan. Bukan hanya mereka yang khawatir akan aliansi tersebut, melainkan Mount Wither juga yang terus memantau pergerakan mereka. Salah satu penjaga di sana menghimbau Cage untuk tidak menyepelekan aliansi yang terjalin di antara mereka. Namun Cage tidak mengkhawatirkan hal itu karena ia sangat yakin bahwa mereka tidak akan mampu melewati pertahanan Mount Wither. Mereka pun tiba di camp para Grounders dengan sambutan yang sangat tidak ramah. Clark menunjukkan kebaikannya dengan meminta Lexa berhenti memukuli salah satu penduduk di sana. Acara pemakaman pun dilaksanakan. Lexa menyerahkan obor kepada Clark untuk membakar mayat Finn sambil mengucapkan salam perpisahan dalam bahasa Grounders. You come please stay on. Beberapa waktu kemudian, Clark dan yang lainnya dijamu makan oleh Lexa. Marcus memberikan sebuah minuman sebagai tanda dimulainya persahabatan di antara mereka. Tapi tak lama berselang setelah mencobanya, Gustus mengalami keracunan dan situasi kembali tegang. Apalagi Raven dituduh telah menaruh racun sehingga membuat Lexa mengurung mereka di dalam ruangan tersebut. No Sky person leaves this room! Terjadi sedikit keributan karena Clark meminta Raven untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun mereka terdiam ketika melihat Clark yang berbicara sendiri. Abby mencoba menenangkan Clark dan memintanya untuk merelakan semua yang terjadi. Marcus mengakui bahwa Clark adalah pemimpin yang baik dan semua yang dilakukannya adalah demi keselamatan penduduk Alpha Station. Tiba-tiba Indra datang dan membawa Raven untuk diadili atas perbuatannya. Raven masih bersikeras mengatakan bahwa dia tidak meracuni Lexa. Kembali bayangan Finn muncul dan kali ini memberikan petunjuk kepada Clark tentang racun tersebut. Clark langsung meminta Lexa untuk berhenti dan membuktikan bahwa minuman itu tidak beracun. Racun tersebut ada di gelas yang mereka minum dan Bellamy mengetahui bahwa Gustuslah yang telah menaruh racun demi menggagalkan rencana aliansi. Gustus dianggap bersalah dan dia dieksekusi sesuai tradisi Grounders. Raven meyakini bahwa hal itu dapat terjadi kepada Finn jika waktu itu Clark tidak membunuhnya. Malam harinya Raven menerima pesan dari Monty. Kini Clark menyetujui rencana Bellamy mengirimkan orang ke dalam bunker Mount Wither untuk melaporkan situasi di sana. Clark mulai merelakan kepergian Finn dan menganggap bahwa cinta adalah sebuah kelemahan. Bahkan ia menolak abu Finn yang dikumpulkan oleh Abby untuk dikubur. Sementara itu Monty terbangun di dalam sel kecil di mana Harper juga berada di sana. Wanita itu memberitahukan apa yang diperbuat oleh Cage dan hal itu akan segera terjadi kepada 47 remaja lainnya. Penasaran dengan kelanjutannya? Nantikan season 2 part 4 hanya di channel TJ Flix ya.
Saya sangat kecewa atas sikap Thelonious yang tidak seperti dirinya dahulu ketika para penduduk Bahtera pergi menuju ke bumi. Sikapnya sebagai seorang pemimpin membuat semua orang terharu atas pengorbanan yang ia berikan. Namun saat kembali berkumpul di Alpha Station, dia ingin kembali menjabat karena menganggap Abby tidak layak menjadi pemimpin. Sikap pengecutnya bisa saja membahayakan keselamatan penduduk dengan bersembunyi di tengah gurun pasir. Akhirnya dengan terpaksa, Abby menahan pria itu karena dianggap melawan perintah. Kematian Finn membuat Raven sangat terpukul, bahkan ia tidak segan-segan menghajar Clark karena menganggap wanita itu adalah pembunuh yang sebenarnya. Setahun yang lalu, saat menjadi sepasang kekasih, Finn memberikan sebuah baju astronot kepada Raven karena wanita itu gagal mengikuti tes saat berada dalam tekanan 0 gravitasi akibat kelainan jantung. Ketika selesai menikmati keluar angkasa, terjadi kebocoran yang menyebabkan Finn ditahan atas perbuatannya. Oleh karena itu, Finn dibuang bersama para remaja lainnya ke bumi, dan sejak saat itu, Raven merasa berhutang nyawa kepada Finn. Baik, mungkin segitu dulu videonya. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan. Bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat setiap hari.